one. Bercanda. Kita tak tahu siapa. Kalau tak tahu, maka tak kenal. Kalau tak kenal, maka tak cinta. Mind mapping ini terdiri dari 5 cabang utama yang saling berkaitan, yaitu pengertian LKMS, sejarah perkembangannya, bentuk-bentuk LKMS, peran dan tujuan LKMS, serta produk, lembaga pengembang, dan tantangan LKMS. Pada cabang pertama membahas pengertian lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga keuangan mikro syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan melayani masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Prinsip utama yang menjadi dasar LKMS yaitu bebas riba, menggunakan sistem bagi hasil, menjunjung keadilan, serta ta'awun atau tolong-menolong. Berbeda dengan lembaga konvensional, LKMS tidak berorientasi pada bunga, tetapi menggunakan akad dalam setiap transaksi. Melalui prinsip-prinsip tersebut, LKMS hadir bukan hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat. Cabang kedua membahas sejarah dan perkembangan lembaga keuangan mikro syariah. Perkembangan lembaga keuangan mikro syariah berawal dari berkembangnya pemikiran ekonomi Islam pada tahun 1980-an. Kemudian berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 menjadi tonggak perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Selanjutnya berkembang BMT sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan mikro syariah yang fokus melayani masyarakat kecil. Pada masa krisis ekonomi, lembaga keuangan syariah justru mengalami perkembangan yang cukup pesat. Perkembangan ini diperkuat melalui regulasi pemerintah dan pengawasan OJK. Saat ini, LKMS juga mulai beradaptasi dengan perkembangan teknologi melalui digitalisasi layanan. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro syariah terus berkembang menyesuaikan kebutuhan zaman. Cabang ketiga membahas bentuk-bentuk lembaga keuangan mikro syariah. Yang pertama, BMT atau Baitul Mal wa Tamwil yang memiliki fungsi sosial dan fungsi bisnis. Kedua, KSPPS atau Koperasi Syariah yang menyediakan layanan simpan pinjam dan pembiayaan bagi anggota. Ketiga, BPRS yang berfokus pada penghimpunan dana dan pembiayaan berbasis syariah khususnya untuk UMKM. Keempat, Kopkontren yang berperan mendukung kemandirian ekonomi pesantren. Masing-masing bentuk lembaga keuangan mikro syariah tersebut memiliki karakteristik berbeda, namun tetap bertujuan mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai prinsip syariat. Nah, cabang keempat membahas peran, fungsi, dan